bahwa kita minimal ya satu yang mengajak kita ke dalam surga. Ya. Ya, jadi anak yang banyak, nanti banyaknya anak itu nanti kita jadiin semua, tapi ya kita juga maklumi nggak semuanya bisa jadi, tapi minimal satu aja cukup bisa mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini luar biasa ya. Yang ditangkap yang terakhir doang ini, banyak anak, bininya banyak gitu kan ya. Tadi ditangkap kan tuh yang awalan ya. Jadi insya Allah ketika kita dekat sama Allah, maka Allah dekat sama kita. Yaitu janjinya Allah. Ya, janjinya Allah. Ketika kita sedang senang dekat sama Allah, maka ketika kita susah, Allah akan dekat dengan kita. Ini surat Al-Insyirah ya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini ayat surah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Nabi Muhammad ya diganggu ya, dicela oleh orang-orang kafir Quraisy pada itu. Ya, di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang yang dicintai, Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Wahyu juga turun-turun sampai katanya Nabi Muhammad ditinggalin. Tapi alhamdulillah Allah turunin ayat ini, alam nasrah laka sadrak. Nabi Muhammad diberikan dada yang lapang. Maksudnya pengertiannya apa? Bahwa dada yang lapang ini memang adalah suatu hal yang luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad dihujat, difitnah, dicaci, dimaki, tapi beliau memiliki ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lapang dada ya. Nasrah laka sadrak ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad ini diberikan seperti itu oleh Allah. Dan ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, mudah-mudahan itu bisa kita diberikan kelapangan hati, supaya kita jadi lapang hati ya. Jadi nggak mudah marah, nggak mudah ini baperan ya, ya nggak mudah segala macam. Jadi kita dengan dilatih mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tidak terjadi pada Nabi yang lain. Nabi Nuh 980 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang. Akhirnya Nabi Nuh nggak kuat juga, minta pertolongan sama Allah. Akhirnya dibanjirin dia semua umat manusia. Ya, Nabi Lut kaumnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ujian Nabi kita Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada ujian para Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah berikan dada yang lapang. Segala macam yang ditimpa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW membalasnya dengan suatu hal yang bukan balasan adab, tapi Masya Allah balasan kasih sayang. Insya Allah. Begitu juga nih sekarang Habib-habib kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan statement-statement dari orang-orang yang ya pembenci ya. Ini kalau udah benci sama Duriah nggak tahu deh ya. Ya serem ya. Ente mau kemana emang? Mau kemana emang ya? Ya inilah zaman ya udah zaman begini emang, zaman fitnah. Ya mudah-mudahan yang kemarin muzakarah di Banten ya mudah-mudahan menjadi pelajaran ya. Yang bikin ribut kagak datang gitu. Yang bikin ribut nggak datang. Ya itulah ya, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar ya, kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah ya. Itu bagus juga tuh Kiai Haji Abuya Qurtubi ya, di kitabnya Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan dijelaskan
ya kembali ya. Itu jelas orang yang nggak suka sama keturunan Nabi, dia kalau nggak Murji'ah, dia Wahabi, ya Wahabi, hati-hati, ya. Jadi akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah, ya. Tapi kembali juga kita ke introspeksi yang di dalam. Mudah-mudahan dengan adanya begini kita semakin memperbaiki akhlak kita, semakin memperbaiki ilmu kita. Sebab itu kita dengerin ilmu yang kedua dari guru kita, Ustadz Abbas Asyakaki. Boleh tafadhol maskura. Sallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah al-musyaffa indallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah al-mujahid fisabilillah biban al-mahbub al-habib Abdul Hakim al-Azmatqon. Juga yang terhormat guru kita bersama al-mukarram wal muhtaram al-habib Zafar wal Faqih, Ustadz Fahri, Ustadz Dino, Ustadz Fadil, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf Al-Faqih tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa takdim rahmat Al-Faqih, serta jemaah masih asyaf yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu kajian kita pada malam hari ini, kita memasuki halaman ke-7. Halaman ke-7 baris ke-9 dari bawah, baris ke-10 mohon maaf, yang terdapat di dalam kurung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kajian, mari kita membacakan Al-Fatihah yang kita tujukan kepada para masyayikh, guru-guru kita, terkhusus kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah serta bermanfaat. Al-hadiniyah wa likulinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa lisyekh Syafi'i wa syuhada Syekh wa syuril ghafur bi anna Allah yataqashaw bi rahmah wal maghfirah wa yaghfiru dhunuba wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim sayyidina lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi. Wa jaa min aqsal madinati rajulu yas'a. Ayatnya wa jaa min aqsal madinati rajulu yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Adapun mengenai tafsirnya yang terdapat di dalam tafsir Yasin ini, wajah dan telah datang min aqsal madinati, dari ujung kota, rajulun, yaitu seseorang yang telah berjalan. Di sini dijelaskan yang dimaksud seseorang adalah wahwa, yaitu Habibun Najjar, namanya Habibun Najjar. Wa qala Sudi, dan berkata Imam Sudi, kana kisaran, Habibun Najjar itu salah satu seorang kaisar. Wa qala, dan telah berkata Wahbu bin Munabih, berkata Imam Wahab bin Munabih, karena yang namanya Habibun Najjar tersebut adalah rajulan, seseorang yang malu sebagai pekerja al-harwi, itu pembuat sutra. Wa kana manziluhu, dan tempat tinggalnya atau rumahnya inda aqsa babin min abwabil madinati, itu berada di ujung pintu daripada pintu-pintu kota. Wa kana rajulan za shadaqatin, di samping Abu Dzar itu seorang kaisar, juga dia adalah seseorang yang za shadaqatin, yang sering bersedekah. Ya jema'u kasbahu, dia himpun, dia kumpulkan kasbu, akan usahanya. Dia amsa, apabila menjelang sore. Payuksimahu, kemudian membagikannya dari hasil jeripaya dia itu, nisfaini, dua bagian. Fayud imunisban li iyalihi, diberikan separohnya itu diberikan makan li iyalihi, untuk keluarganya. Wa yatasaddaqu binisbihi al-akhiri, dan dia bersedekah dengan separohnya lagi al-akhir, yang lain. Binisbihi al-akhiri, dengan separuh yang lain, alal fuqara'i, atas orang-orang fakir. Falamma balaghahu, maka tatkala sampai kepadanya anak qaumahu, bahwasanya kaumnya qasadu, menginginkan, bertujuan qatla rusuli, untuk membunuh Rasul, ja'ahum sa'ian, maka datanglah tuh Abu Dzar kepada mereka siang dalam keadaan berjalan. Qala, kemudian berkata Abu Dzar, ya qaumi ittabi'u, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah kalian al-mursalina, itu utusan-utusan Allah. Ittabi'u ma la yas'alukum, ikutilah kalian man, orang la yas'alukum, yang tidak meminta kepada kalian ajron, akan sebuah upah. Wa hum muhtadun, itulah mereka yang mendapat petunjuk. Wa fi riwayati Qatadah, wa fi riwayati Qatadatin, dan di lain riwayat Qatadah, kana Habibun, adalah Habib fi gharin, di sebuah gua, ya'budu rabbahu, yang dia beribadah kepada Tuhannya. Falamma balaghahu, dan tatkala sampai kepada Habib khabar rusuli, informasi ataupun kabar tentang para utusan, atahum, maka datanglah tuh Habib Dzar kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa adhara dinahu, kemudian menjelaskan akan agamanya. Wa qala al ayat, kemudian berkata tentang ayat. Wa qala Qatada, kemudian berkata Imam Qatada, lama intaha, tatkala selesai Habibun, yaitu Habib ila rusy, kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata Habib lahum, kepada mereka, yaitu kepada utusan Allah, atas aluna ala hadri syarati ajron, apakah kalian meminta daripada risalah ini akan sebuah upah? Qalu la, mereka mengatakan la,
Tidak, aku tidak mengharapkan sebuah upah dalam menyampaikan sebuah risalah. Walakin naqulu, akan tetapi kami mengatakan ittabi'u, ikutlah kalian. Faqala, kemudian berkata, ya qaum ittabi'u, wahai kaum, ittabi'u, maka ikutlah kalian al-mursalina, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra, itu kepada orang yang tidak meminta kepada kalian akan upah. Wahum muhtadun, maka sesungguhnya mereka adalah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unakum, dan mereka mengajak kepada kalian ilal huda, kepada sebuah petunjuk, wa ila tariqin mustaqimin, dan kepada jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu dzalika, maka tatkala kaumnya mendengar itu qaul Habib Nizar dzalika, demikian itu bahwasanya dia hendaknya mengikuti kepada utusan Allah yang tidak meminta upah. Qalu lahu, maka berkatalah tuh kaumnya kepadanya, anta kunta mukhalifan di dinina, bahwasanya engkau adalah menyalahi daripada agama kami, wa mutabi'an, dan mengikuti di dini haula'i rusuli, yaitu kepada agama para utusan. Faqala Habib Nizar, dan berkatalah Habib Nizar, wa mali la a'budul ladzi fafarani, maka tidak ada bagiku untuk menyembah yang telah mensucikanku, bi ai sababir, dengan sebab mana, la a'budu khaliqi, aku tidak menyembah akan Tuhanku, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala turja'una, mereka dikembalikan, aitu radduna indal ba'si, mereka akan kembali kepada hari bangkit. Fayujazikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada kalian bi a'malikum, dengan amal kalian. Alhamdulillah, itu mengenai tentang arti daripada ayat wajah amin aqsal madi rajulu yas'a, bahwasanya ayat tersebut mengkisahkan seorang yang bernama Habibun Najjar. Di sini diceritakan sosok Habibun Najjar itu, di samping dia seorang kaisar, juga adalah seorang dermawan. Dari hasil usahanya itu dibagi dua, separohnya buat keluarganya, separohnya lagi apa? Untuk orang-orang fakir. Ini jarang ada orang seperti begini, jarang untuk daerah sekarang, jauh. Kebanyakan kita hanya sebatas memikirkan pribadi masing-masing. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang kita ambil dari sosok Habibun Najjar tersebut adalah dikala dia melaksanakan usahanya dengan membagi dua usahanya, itu pun juga perlu kita selaku pekerja, entah itu sebagai karyawankah, entah itu sebagai pengusahakah, ataupun sebagai freelance dan lain sebagainya, hendaknya dalam mencari sebuah nafkah jangan untuk pribadi. Ini real jemaah sekalian, bukan saya mengada-ngada. Suatu ketika saya punya partner usaha, dia orang Chinese, yang notabene adalah mu'alaf. Yang notabene adalah dari sisi produk sama, untuk segi promosi, untuk segi diplomasi saya lebih unggul ketimbang teman saya. Tetapi kenapa hasilnya lebih banyak teman saya yang notabene adalah Cina mu'alaf? Saya telusuri, saya pelajari apa kelebihan ini orang. Sampai saya datang ke rumahnya tuh, oh ini penyebabnya nih, yang menyebabkan dia rezekinya banyak. Ternyata itu teman saya sebelum keluar dagang, itu keponakannya mau sekolah dikasih 2.000 perak. Itu tahun berapa, 2000 juga. Bahkan orang tuanya itu dikontrakin yang bayar dia. Itu dulu waktu saya dagang masih buku 3 buku 1.000 perak. Modalnya cuma 100 perak, dapat 900 perak. Itu tahun berapa dulu? Mungkin sekarang udah
jutaan itu udah asal dapat dagang di kala itu 30.000 udah gede kali itu. Ini pengalaman saya waktu saya jadi asongan. Nah, saya belajar dari teman saya tuh orang Cina. Oh, ternyata ini yang menyebabkan. Dia kalau belum dapat uang 100.000 nggak mau pulang tuh orang. Entah tuh cari kemana. Ternyata keberkahannya itu dia. Bahwasanya dikala dia mengais sebuah rezeki usahanya, dia banyak pos-posnya. Tidak satu pos. Kalau saya buat pribadi, walaupun dapat untung 9.000 perak dikala itu buat sendiri, tapi teman saya kagak. Ibunya dia kontrakin listrik yang bayar, keponakannya mau sekolah jajan dia ngasih. Itu penyebabnya. Dan dikuatkan di dalam sebuah hadis, man qala kulilalah, man kathura kusirolah. Orang yang menafkahkan sedikit dikasih sedikit, orang menafkahkan banyak dikasih banyak. Makanya saya punya guru jemaah sekalian, itu nggak pernah ngitung uang yang ada di dompet, nggak pernah dihitung. Kalau itu kan kagak, duit 30.000, jajanin padil 20.000, tinggal 10.000 urusannya buat besok nih. Ini besok bagaimana itu? Nggak begitu, hitungannya nggak begitu. Pokoknya kalau kita keluar, udah keluarin aja. Kalau Allah buat tahu kan kagak, bagaimana besok ayam nyari duit lagi, mesti habisin kan gitu prinsipnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibrah yang kita ambil dari sosok Habibun Najjar ini, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dengan dia berinfak dengan usahanya, yang membagi dari hasil usahanya menjadi dua ini kita perlu kita contoh. Jadi kesimpulannya, usahakan dikala kita mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala mesti banyak pos, jangan satu pos. Insya Allah kasih sesuai dengan tadi yang saya sampaikan dalam sebuah hadis. Kalau kita satu pos ya dapat segitu doang. Tapi kalau kita banyakin pos, nah, makanya beruntung Pak Fadil punya pos 3. Yang baru pos 1 cari lagi pos 2. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ya, dari sampai dengan ayat wa ilaihi turja'un, karena pada hakikatnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang telah disampaikan oleh guru kita, dengan adanya suasana yang memanas seperti begini ya Allah ya, yang terjadi di daerah Banten yang disebut dengan munawwarah, memang agak disayangkan di dalam munawwarah tersebut tidak ada pentasihnya. Biasanya kalau dalam program Bahsul Masail itu harus ada pentasihnya. Siapa nih? Si A berpendapat, si B pendapat. Hasilnya bagaimana? Diserahkan kepada kiai sepuh. Ini kagak, yang satu begini, yang satu begini. Dan teringat akan sebuah hadis Nabi, idza aradallahu bi abdin khairan fatahallahu lahu babal amali wa ughliqa anhu babal jadali. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba sebuah kebaikan, maka akan dibuka pintunya, akan dibuka baginya adalah pintu-pintu amal, dan akan ditutup pintu-pintu perdebatan. Tetapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi abdin syarra, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada sebuah orang hamba itu ada sebuah keburukan, kejahatan, putihalahu babul jadal, maka akan dibuka baginya pintu-pintu perdebatan, wa ughliqa anhu babul amal, dan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala akan pintu-pintu amal. Dan ini terjadi kepada sosok saudara Imam. Saya juga sedih juga tuh ya Allah. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Buya Qurtubi mengenai tentang tesis yang dilakukan oleh saudara Imam. Dalam hal ini jangankan sosok Kiai Imad jemaah sekalian, sosok Kiai Haji Yusuf, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi kenal, ulama Mesir aja belum diakui tentang karya-karyanya. Ini sosok saudara Imad dibuat sebagai tesis lagi, subhanallah. Ini kan tuh kelas S2
Ternyata karangannya banyak yang salah, ya Allah, sedih juga. Biasanya kan kalau kita membuat sebuah buku itu ada sebagai penopang yang mendukung tentang buku kita. Misalkan saya nih, saya bikin buku, di sini ada kata per kata Habib Hakim, kata per kata Habib Ja'far, harusnya begitu, itu baru benar begitu. Iya, ini terlalu dini saudara Imad itu dalam membuatkan sebuah tasbih tanpa harusan soal ke sana, soal ke sini, minta pendapat seorang kiai begini, seorang begini, kagak. Walhasil seperti itu. Saya khawatirnya akan hadis Nabi tadi yang saya sampaikan. Ya, ditutup baginya pintu amal dan dibuka daripada pintu perdebatan buat orang sebegitu. Ini buat pelajaran buat kita semua. Intinya apa yang tadi disampaikan oleh Habibana yang tertuang di dalam kitab An-Nurul Mubin, buah karya Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan sampai kita membenci zuriatul pas siapapun orangnya. Jangan, wah. Kalau kita misalkan melakukan seperti itu, dunia akhirat kita akan belangsak. Na'udzubillah semua. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiqul aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Tapi kalau tiap malam ngasih duit lagi yang nyanyi, Iya, siapa? habis-habisan. Iya. Yang tadi katanya uang nih, uang aja. Oh. Ya, ada kita dengan Pak Majelis. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna alaina taubat wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiranin aw suhba wal muslimina ahdina amin rabbi asma fadlau wajudan matala bi'isabina bil mustafa rasul lahza bi kulli suri bil mustafa rasul lahza bi kulli suri bil mustafa rasul lahza bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbu alaihi abdal Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.